Oke, halo guys. Readingan ini untuk Aquarius Juni 2022. Kita lihat untuk Aquarius Juni 2022. Queen of Cups, Five of Pentacles, Two of Wands, Seven of Cups. Aku melihat ini seperti kemantapan hati. Oke. Kita lihat Aquarius Juni 2022. Athlete, seeker, and healer. Oke, so ya masih sama yang tadi, tapi nanti kita konfirmasi lagi. Di sini ada athlete, ada seeker. Aku tuh kalau ngelihat seeker tuh kayak ngelihat musafir atau apa ya spiritual seekers, and healer. Oke, kita lihat confirmationnya dulu. Sekali lagi. Queen of Cups. Seven of Wands. Ya, aku ngelihat di bulan Juni ini kamu akan punya kemantapan hati untuk sesuatu. Aku nggak tahu sesuatu ini apa. Kemungkinan ini bicara tentang mungkin kamu kayak bikin planning, kamu ke depannya mau gimana. Mungkin kamu merasa selama ini kamu kurang produktif. Kamu merasa selama ini mungkin kamu banyak buang-buang waktu untuk sesuatu. Dan kamu ngerasa kayak, gue udah mesti, apalagi sekarang kalau buat apalagi Aquarius Ascendant, sekarang Saturn main di first house-nya kamu kan. So, Saturn is about dedication, responsibility, duty. Jadi aku ngelihat di sini, kamu kayak akan punya kemantapan hati untuk contoh kalau kamu lagi belajar tentang sesuatu kayak oke, gue harus bisa ini, gue harus mampu untuk misalnya kamu lagi mempelajari sesuatu, gue harus mantap di sini, gue harus bisa excel di sini. Jadi kamu kayak preparing yourself for something yang memang kamu tuju gitu loh. Dan aku ngeliat di sini bicara tentang memang apa yang hati kamu mau, apa yang hati kamu inginkan. It's like you want to commit and persistent gitu loh. Kamu agak lumayan persistent untuk karena Seven of Wands itu juga bicara tentang fighting the challenge gitu.
Jadi kamu menjadikan ini sebagai challenge kamu. Dan di sini ada Queen of Cups, so aku melihat orang yang tahu apa yang dia inginkan. Five of Pentacles and Five of Swords. Mungkin selama ini aku nggak bilang kamu kesusahan uang ya, tapi mungkin selama ini yang tadi aku bilang bisa jadi kamu tidak produktif. Tidak produktif, mungkin kamu kurang disiplin. Kamu ngerasa kayak aku sih nggak ngelihat ini sebagai orang yang ogah-ogahan, enggak. Kayak kamu tahu apa yang kamu inginkan, jelas gitu. Tapi mungkin selama ini kamu kayak masih dedikasinya kurang, atau pikiran kamu masih kepecah-pecah. But apa yang kamu inginkan sebenarnya jelas. Four of Wands. Aku ngelihat di sini kayak kamu, karena di sini juga ada atlet ya. Atlet itu kan orang yang siap bertanding gitu loh. Orang yang secara fisik dia siap, development ya kan, willpower, punya willpower di sini, the strength-nya gitu loh. Jadi aku ngelihat secara kita ngomong daleman kamu ya. Kamu ada passion terhadap sesuatu ini yang aku nggak tahu ini apa. Cuman at the same time mungkin kamu dihadapkan dengan situasi-situasi hidup. Situasi-situasi hidup yang mungkin butuh butuh kehadiran kamu, butuh pikiran kamu. Ibaratnya yang tadi aku bilang ya, kamu nggak fokus gitu. Nggak fokus di sini bisa jadi memang karena kamunya memang tidak fokus, bisa jadi memang belum waktunya gitu. Kalau aku lihat di sini kamu mulai, ini masalah disiplin kalau aku lihat. Jadi kayak kamu mulai mau mendisiplinkan diri kamu untuk sesuatu nih. Karena Saturn itu bicara tentang disiplin. Eight of Wands. Eight of Wands. Aku ngerasanya di sini kayak kamu sedang di dalam masa mencari, kamu lagi ada di dalam masa mencari, bukan mencari, apa ya ngomongnya? Eight of Wands. Bukan mencari. Kamu ada di masa pingin mengejar mimpi kamu. Kamu pengen lebih fokus sama apa yang kamu lakukan. Kamu pengen membuat dirimu jauh lebih disiplin untuk mencapai target apa yang kamu inginkan. Ada beberapa dari kalian berpikir tentang pensiun. Misalnya, aku pengen pensiun umur 40 atau aku pengen pensiun umur 45 atau misalnya 50. Intinya adalah kamu sudah mulai berpikir lebih dewasa, kamu sudah mulai berpikir lebih panjang. Yang mungkin tadinya selama ini kamu kayak segala macam kamu kerjain, jadi berantakan gitu. Jadi di sini aku ngelihat kayak kamu mulai pingin mendisiplinkan diri sih intinya. Mendisiplinkan diri, membuat dirimu juga lebih on the track gitu loh. Kayak mungkin pikiran ini nggak baru datang tiba-tiba. Mungkin udah ada dari kapan-kapan. Tapi mungkin selama ini kamu masih yang belum bener-bener on the track. Bukan berarti kamu salah jalan, enggak. Cuman belum bener-bener bisa, apa ya namanya? Belum bener-bener bisa on track lah intinya. Oke. Ini keluar The Lovers, kita lihat apa maksudnya.
ngelihat kamu bakal ketemu orang. Ini dalam konteksnya nggak hanya romance ya. Atau mungkin selama ini kamu punya masalah dengan pasangan yang membuat kamu jadi tidak on track. Dan mungkin aku lihat masalah kamu dengan pasangan mulai akan mereda. Dan kamu bisa on track lagi. Atau buat kamu yang single, kamu akan ketemu seseorang di saat-saat gak lama dari sini sih harusnya. Gak tahu, ini tiba-tiba datang dan nggak matching sama kartu yang lain. So aku ngeliat di sini kayak akan ada yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Tapi ingat, ini bukan bicara cuma tentang romance. Jadi orang ini bisa jadi teman baru, bisa jadi orang yang memang mau ngedeketin kamu, siapapun gitu. Aku ngeliat kalaupun ini ada orang yang jadi teman baru ini bakal jadi kayak soulmate buat kamu. Kayak kalian bisa get along. Kan teman bisa jadi soulmate juga. So kalian bisa get along. Entah itu kamu dapat dari mana. Bisa jadi dari klien, bisa jadi dari teman ke teman, atau bisa jadi kamu ketemu di tempat gym, yoga, or whatever gitu. Intinya aku ngeliat di sini kamu akan ketemu orang yang bisa cocok sama kamu. Di sini ada seeker and healer. Aku ngeliat ini kemungkinan seeker di sini. Selain masalah disiplin, aku ngeliat di sini juga kamu akan mungkin secara sadar tidak sadar, kalau yang single kamu mungkin merasa kamu mencari seorang pendamping misalnya, tapi belum nemu-nemu. Nanti akan ketemu. Ya, aku ngerasa di sini yang tadi aku bilang, siapapun orangnya ini, kamu bakal deket. Bukan cuma dari aspek romance ya, tapi dari siapa aja gitu. Intinya orang ini, kalaupun jadi teman yang tadi aku bilang, bisa jadi teman baik buat kamu. Ibaratnya kamu nemu orang nemu orang ngobrol yang cocok, tukar pikiran. Orangnya bisa siapa aja. Bisa jadi itu teman, bisa jadi itu pasangan, bahkan bisa jadi itu ya orang tempat di mana kamu belajar, coach kamu, or siapapun itu gitu loh. Itu dimana karena di sini ada Six of Pentacles juga. Aku ngerasa kayak kamu sharing pengalaman, sharing pikiran. Aku ngelihat beberapa dari kalian pingin settling down. Walaupun aku tidak melihat kartu menikah or apapun ya, tapi aku ngelihat kamu, beberapa dari kalian punya kepikiran untuk settling down. Yang bisa jadi orangnya itu ketemu. Jadi kayak di sini aku ngeliat seeker kayak what you're looking for, kayak finally finds you juga gitu. Cuman di sini ada healer, di mana aku ngelihat either ini diri kamu sendiri atau kamu membantu seseorang yang curhat sama kamu. Dia menganggap kamu bisa membantu dia dengan dia ngobrol sama kamu. Kamu membantu meringankan bebannya. Atau itu diri kamu sendiri. Kamu sedang dalam proses healing.
aku ngelihat di sini soalnya ini proses kamu tuh inside, inner and outer. Jadi inner kamu dalam artian kamu menjalani apa yang kamu inginkan, dan di sini juga aku ngelihat dari perjalanan ini sebetulnya kamu akan ketemu sama orang-orang yang kamu bisa sharing, or kamu tiba-tiba punya kepikiran pengen nyari orang buat sharing, nyari mungkin orang buat belajar, kamu pengen growing, kamu pengen belajar tentang self development. Itu kan buat inner ya. Outernya pun sama. Aku ngelihat di sini kamu mulai kayak yang tadi aku bilang pertama, mulai menentukan arah kamu mendisiplinkan diri kamu komit sama apa yang kamu ingin lakukan. Ke dalamnya juga sama. Ada beberapa dari kamu yang merasa kayak okay, maybe this is the time gue pengen belajar, mungkin gue pengen coaching, gue pengen lebih pintar, gue pengen lebih dewasa. Itu pikiran-pikiran itu bisa timbul di masa-masa ini. Jadi overall sih aku ngelihat ini masa-masa kamu on track banget sih. Kayak orang yang aku tadi bilang spiritual seeker, orang yang lagi mencari dirinya, tapi bukan dalam artian kamu sengsara, justru enggak. Justru ini kemantapan hati yang tumbuh perlahan. Itu sebenarnya yang bagus yang kayak gitu. Oke, so kita lihat di video lanjutannya akan ada apa. Mungkin bisa kelihatan events atau apapun itu karena aku juga pakai Lenormand. Kita lihat di video lanjutannya akan keluar apa. Oke, untuk yang belum member kalian bisa member dulu. Untuk member kalian bisa klik link yang ada di komen di bawah ini untuk masuk ke membership. Oke, so guys, thank you so much for watching and I'll see you next video. Bye.